Salam, saudara yang dikasih oleh Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin sukar dan penuh dengan ketidakpastian, hari ini saya mau menyampaikan dari firman Tuhan bahwa di dalam Tuhan Yesus kita mendapat jaminan kepastian. Kristus memberi jawaban yang penuh dengan kepastian. Yang pertama, Tuhan Yesus memberikan pengampunan. Dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan oleh firman Tuhan, saudaraku, bahwa melalui pengorbanan Kristus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan dosa, yaitu pengampunan dosa kita. Kita tahu akar masalah manusia yang terbesar itu tidak lain tidak bukan adalah dosa. Karena dosa mengakibatkan bermacam-macam bentuk. Dosa mengakibatkan hukuman yang kekal. Tetapi Tuhan Yesus memberikan pengampunan melalui pengorbanannya, melalui darahnya. Dia menyucikan hidup kita. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 14 dikatakan bahwa darah Kristus menyucikan hati nurani kita dari setiap kuasa perbuatan-perbuatan yang jahat, supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Selanjutnya yang kedua, Tuhan Yesus juga memberikan kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Merdeka dari semua perbudakan, perhambaan dosa, penindasan segala macam kutuk. Dalam Galatia pasal 5 ayat pertama dikatakan, jikalau supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kamu. Jadi di dalam Kristus kita bisa betul-betul merdeka. Kita tidak perlu dalam penjajahan dosa, dalam penjajahan penyakit. Dan selanjutnya Tuhan Yesus juga memberikan hidup yang kekal. Jadi saudara, karena hidup di dunia ini memang bukan selamanya, bukan kekal. Tapi hidup yang menumpang sementara waktu. Tapi Kristus telah menyediakan hidup yang kekal. Ya, firman Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Tuhan Yesus. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus, firman Tuhan juga menuliskan dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, 11 sampai 13. Ya, hal ini dituliskan kepadamu, kata 1 Yohanes 5 ayat 13, supaya kamu yang percaya kepada anak Allah yaitu Yesus benar-benar tahu bahwa engkau beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi ada kepastian tentang kehidupan setelah kematian di dalam Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan menyediakan hidup yang kekal bagi setiap orang-orang yang mau mengikuti. Ya, dan selanjutnya saudaraku, Tuhan Yesus juga menyediakan kesembuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, saudaraku, bahwa Kristus Yesus telah memikul dosa kita di kayu salib, supaya setiap kita boleh mati terhadap dosa. Artinya berhenti hidup dalam dosa dan mari hidup untuk kebenaran, dan bilur-bilur Yesus tersedia untuk menyembuhkan kita. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, marilah kita mengikut Tuhan dengan segenap hati. Ikutlah Tuhan dengan benar. Bagaimana caranya? Yang pertama, percayalah. Sangat sederhana. Percayalah akan apa yang telah Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Dan selanjutnya, hiduplah dalam ketaatan. Taatilah Tuhan. Taatlah akan firman Tuhan. Dengar, percaya, dan lakukanlah firman Tuhan. Maka saudara kita, bagaimanapun keadaan goncangnya dunia ini, bagaimanapun situasi yang terjadi dalam dunia ini, kita bisa tetap, saudaraku, hidup berjalan dalam kepastian. Kita tetap hidup dalam pertolongan dan berkat Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, dan sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan. Dan berkat Tuhan akan menjadi milik kita. Tidak persoalan apapun yang terjadi sekeliling, Tuhan tetap bersama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.